semuanya, apa kabar nih? Setelah 1 minggu kita tidak bertemu, akhirnya kita bisa kebaktian lagi bersama-sama ya. Setelah banyak kesibukan yang kita lalui selama seminggu ini. Mungkin ada yang sibuk sekolah, sibuk mempersiapkan ujian, sibuk kuliah, ataupun sibuk bekerja. Marilah kita sejenak luangkan waktu kita untuk kita beristirahat, kita kembali memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan marilah bersama-sama kita mulai kebaktian Youth GKI Taman Cibunut. Mari kita datang ke bait-Nya dengan penuh rasa syukur atas segala penyertaan-Nya dalam hidup kita sambil menyanyikan pujian, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Amin. Ya teman-teman, pada minggu hari ini kita akan membahas dan menghayati sebuah tema, yaitu persiapan diri untuk Tuhan, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada khotbah nanti. Nah sekarang teman-teman, saya ajak teman-teman untuk marilah kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita. Saya persilakan teman-teman untuk berdoa dulu secara pribadi dengan Tuhan, untuk berdoa, berbicara pada Tuhan mengenai apa yang ada dalam hati teman-teman, dan akan saya tutup dengan doa bersama. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga,
Ini kami anak-anak-Mu, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan, jika pada saat ini kami masih sering kali menyakiti hati-Mu, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati teman-teman kami atau orang-orang di sekitar kami yang lainnya. Kiranya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak-Mu yang menurut dan juga seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah kami berkat bagi orang lain juga. Turunkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami agar kami bisa melakukan segalanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu saja kami telah berdoa, amin. Ya teman-teman, saya akan membacakan berita anugerah kita yang diambil dari Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oke teman-teman, saat ini marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dan kiranya firman yang akan kita dengar ini bisa tinggal dalam hati kita dan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sahabat muda di rumah dimanapun berada, mari kita bersama sebelum membaca Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama memasuki Minggu Advent yang kedua. Terima kasih kami disiapkan Tuhan untuk menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih dalam setiap kesempatan kami meyakini Tuhan lahir di hati kami, di pikiran kami, dalam tindakan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami memuliakan Tuhan. Urapi setiap kami di dalam membaca Alkitab dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Injil Lukas pasal 3, dimulai ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Maranatha. Sobat muda dimanapun berada, juga rekan-rekan pemuda yang ada di ruang gereja ini. Satu hari saya mendapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Daerah itu masih dalam suasana musim dingin.
Bisa dibayangkan kita yang biasanya tinggal di daerah tropis, lalu perlu ke luar negeri di daerah yang dingin. Maka perlu menyiapkan, terutama mental, bahwa suasana dingin di negara utara itu berbeda sekali dengan suasana dingin kita di musim dingin, bukan? Begitu juga perlengkapan yang harus dibawa selain obat-obat vitamin adalah pakaian yang khusus. Banyak ternyata yang harus dipersiapkan, dari sarung tangan, kaos kaki, mantel yang tebal, dan juga alat untuk penutup kuping. Ternyata banyak sekali, bukan, yang harus kita persiapkan. Supaya selama berada di sana, kita bisa nyaman beraktivitas. Dan semua tugas dapat dilakukan dengan baik. Bukankah begitu? Ya, ini juga yang harus kita perhatikan ketika dalam menyambut Tuhan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita biasanya di dalam kehidupan ini, jika punya lemari biasanya untuk menyimpan baju, buku, atau peralatan. Bisa dari kain, dari plastik, dari kayu. Tetapi pasti kita memilih untuk sebuah lemari yang benar-benar safe ketika untuk menyimpan barang-barang yang sangat berharga, bukan? Misalkan untuk peralatan elektronik kita yang mahal, yang bagus, untuk perhiasan-perhiasan kita yang terbuat dari emas dan mutiara, pasti lemarinya khusus, bukan? Berbeda sekali dengan apa yang dimiliki dan direncanakan Tuhan. Tuhan memilih manusia yang rapuh untuk menjadi pewarta Injil. Paulus di dalam 2 Korintus mengatakan demikian, bejana dari tanah liat aku ini. Bayangkan bejana tanah liat itu seberapa kuatnya sih? Pada umumnya itu paling rapuh, bukan? Dia terbatas sekali daya muatnya. Dia terbatas sekali kalau dingin atau panas, tidak bisa terlalu panas. Rapuh. Tetapi yang rapuh inilah yang dipilih Tuhan. Manusia yang rapuh, manusia yang berdosa itu dipilih Tuhan untuk menjadi pewarta Injil. Bukan hanya itu, Allah mengutus anaknya Yesus menjadi sama dengan manusia yang rapuh itu untuk menyelamatkan manusia. Artinya kita itu berharga sekali, bukan? Jadi dalam kerapuhan ternyata kita itu berharga. Sampai dia mau datang untuk menyelamatkan. Lebih lagi dia mau menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia menjadi pewarta Injil. Karena itu Yohanes Pembaptis dengan sangat tegas bacaan yang tadi kita bacakan bersama. Dia mengatakan sebelum kamu mewartakan berita persiapan kedatangan Yesus, bertobatlah. Artinya kita manusia yang rapuh ini mau dipakai untuk menyuarakan kesaksian tentang Sang Penebus yang datang. Hatimu, kamu boleh rapuh hidupmu, tetapi hatimu haruslah bersih, jernih dalam menangkap firman Tuhan. Dan karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah. Apa yang harus dilakukan dalam pertobatan itu? Pertama adalah kita menyambut. Orang yang menyambut kedatangan Kristus adalah hatinya terbuka. Pertobatan adalah terbuka. Tuhan yang mau memakai saya, maka saya menyambutnya dengan keterbukaan, dengan pertobatan. Tinggalkan hal-hal yang dulu. Mantan-mantannya saya itu loh, mantan jabatan, saya nakal loh dahulu, saya tinggalkan. Saya pejabat, tapi pejabat dalam hal yang negatif, saya tinggalkan itu. Saya suka tingkah laku yang buruk-buruk itu, saya tinggalkan. Itu mantan-mantan yang tidak perlu diingat-ingat lagi, dibawa-bawa sekarang. Betapapun kita tertekan ya, marah, jengkel, lalu saya bilang, tahu nggak saya begini-begini nih, mantan saya pernah bunuh orang, tahu? Wah, tahu bahwa membunuh itu jelek, tapi sekarang dalam tekanan saya bisa membanggakan bahwa jelek-jelek begini, saya pernah membunuh orang loh. Artinya saya bangga pernah berbuat sebuah kesalahan yang sedemikian rupa. Nah ini yang Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, tinggalkan semua itu.
supaya kamu bisa menangkap apa yang dipesankan Tuhan. Sebab yang dipesankan Tuhan untuk diutus ini adalah sesuatu yang besar, mendasar dalam hidup manusia. Salah satu bacaan Alkitab kita di Minggu Advent yang kedua adalah Maliaki. Kata Maliaki itu artinya orang yang diutus. Tidak semua orang diutus, saya mau diutus juga belum tentu Tuhan mau pakai. Ketika Tuhan mengutus kita adalah orang yang betul-betul hatinya terbuka, hatinya menyambut, dan hatinya menyiapkan diri dengan segala kerendahan hati menjawab panggilan utusan Tuhan itu. Dan apa yang dilakukan? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dulu di zaman Alkitab, kalau seorang raja hendak pergi berkunjung ke sebuah negara yang lain, itu jalanannya kan berlumpur, berbukit-bukit, berpasir. Perjalanan itu pasti tidak nyaman buat kendaraan kereta, kuda, begitu ya. Maka anak buahnya biasanya sekian bulan sebelumnya sudah harus meratakan, menguatkan. Sehingga raja itu ketika melewati jalan itu sudah nyaman. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis dengan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, persiapkan jalan untuk Tuhan itu tidak semua jalan itu baik, ada lembah. Ya, yang letaknya rendah dan basah. Ada banyak orang di dalam menyambut kedatangan Tuhan itu penuh dengan berlinang air mata ya. Karena kesulitan, karena kesedihan, karena kekacauan hidupnya. Nah, kita diminta Tuhan di tempat yang rendah dan lembab itu pun kamu datang untuk memberitakan penghiburan, kekuatan bahwa di situ Tuhan hadir dan bersama-sama dengan setiap orang. Dan dikatakan juga adalah bagaimana di tempat yang tinggi, di tempat yang rendah, ketika orang berhadapan dengan sikap diri yang tinggi hati, kita mengingatkan bahwa di hidup ini jangan sombong. Ya, di dalam hidup ini kita harus memperbaiki sikap-sikap hidup kita. Berarti seorang utusan Tuhan itu dia harus bukan jago bicara, tapi wise di dalam menyampaikan nasihat, menyampaikan berita-berita kabar baik, menghibur dan menolong. Itu seorang pembawa warta Injil. Nah, ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam beritanya kepada setiap kita. Supaya hidup kita juga jangan menjadi batu sandungan. Seorang pewarta berita firman Tuhan itu jangan hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia tugasnya adalah menjalani persiapan jalan untuk Tuhan. Sekarang di tengah-tengah pandemi kita saat ini, kita diingatkan memasuki Minggu Advent yang kedua. Bahwa kita anak-anak muda sekalipun kita ini, kita adalah pewarta Injil. Menyambut akhir tahun dan situasi saat ini di tengah-tengah pandemi menjelang akhir tahun ada berita bahwa kita tidak boleh lagi menggunakan saat ini pergi berlibur karena PPKM ya yang ketiga. Kita belum selesai dengan masalah pandemi ini. Mari kita bersama menjaga diri kita ya mengikuti aturan pemerintah ini. Tidak usah pergi bepergian jauh-jauh, di rumah saja merayakan Natal dan Tahun Baru, gitu ya, menikmati liburan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini, mari kita menjaga supaya hati kita penuh diliputi sukacita. Ya, situasi belum memungkinkan bergerak jauh, tetapi kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang menyukakan hidup kita, yang menggembirakan orang lain, yang sama-sama membangun harapan. Ya, karena semua orang ini sedang hopeless, karena semua orang sedang merasa jenuh, karena semua orang sedang merasa mau marah. Ya, pandemik ini gak selesai-selesai. Nah, tugas kita adalah membawa kabar bahwa tenang ya, kita sama-sama menghadapi hal ini. Ayo, apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan bersama. Menghibur, menguatkan, menolong. Ya, dan itu adalah hal yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini. Supaya kita membangun harapan bersama. Nanti setelah kita melewati situasi ini bersama, kita pasti akan merasakan, aduh iya ya, kita bisa melewati ya masa ini dengan baik. Bukan karena kita, tetapi Tuhan menguatkan kita. Nah, persiapan
yang akan datang ini perlu kita lakukan, tidak sendiri-sendiri, tetapi secara komunal. Bukan hanya komunal, tetapi bersama dengan seluruh orang di Indonesia, di seluruh dunia. Supaya pandemi ini bisa kita akhiri bersama dengan baik. Ya. Nah, kita diingatkan melalui bacaan tadi bahwa dalam kerapuhan, kita semua rapuh. Gampang sekali terkena sakit, gampang sekali putus asa, gampang sekali kita menyerah, gampang sekali kita merasa jenuh dengan situasi ini. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita bersama dengan teman, kalau kita bersama dengan keluarga, kalau kita bersama dengan semua orang yang kita merasa bisa saling menguatkan, kita juga dikuatkan. Mari, inilah saatnya buat kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam perayaan Minggu Advent ini kita jalani hari-hari ke depan dengan penuh syukur, penuh sukacita. Kita bisa melewati hari, tahun, dan akan meninggalkan tahun ini juga penuh keyakinan. Karena tahu kita bersama dengan Tuhan yang sedang kita wartakan hidupnya setiap hari. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Saya mengajak juga teman yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama kami boleh tiba di awal bulan Desember tahun ini. Semua perjalanan kami melewati tahun ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang menemani, Tuhan yang memimpin. Di tengah-tengah rasa syukur ini, kami bersama meminta Tuhan juga membangun terus harapan di dalam diri kami, semangat, sukacita, sehingga semua aktivitas kami, baik itu sekolah, kuliah, bekerja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kami dapat melakukan hal-hal yang baik, yang membangun semangat, yang mendatangkan kesejukan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami bersama merendahkan hati, memohon Tuhan yang mengurapi negeri kami ini, supaya di tengah-tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi, itu boleh disambut oleh seluruh masyarakat, bahkan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah yang terus mengupayakan kesehatan masyarakat selalu meningkat dengan baik, biar hal ini juga dapat berjalan dengan baik. Kami bersama-sama berdoa untuk mereka yang mengalami bencana alam. Tuhan, berilah kekuatan supaya situasi ini boleh
ditangani dengan baik dan cepat, sehingga masalah-masalah bencana alam tidak menjadi hal yang semakin memperparah situasi pandemi ini. Kami berdoa Bapa, memohon Tuhan yang melindungi, menganugerahkan ketenangan, keyakinan, harapan bahwa situasi betapapun sulitnya, kami semua dapat melewatinya bersama-sama dengan baik pada waktu-Mu. Bapa, bersama kami berdoa buat teman-teman yang tengah mempersiapkan UTBK. Tuhan tolong supaya mereka semua dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sekolah, baik itu dari rumah maupun sekolahnya sudah masuk sekolah dengan tatap muka. Kami berdoa untuk yang kuliah dan bekerja, Bapa yang melimpahkan semangat dan kesehatan, sehingga segala yang diupayakan boleh berjalan dengan sungguh-sungguh persiapan dengan baik. Kami berdoa untuk yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini, pada bulan ini. Tuhan limpahkan kesehatan, sukacita, semangat untuk melakukan pelayanan, kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan penuh sukacita. Kami mendoakan buat teman-teman kami yang sakit ataupun keluarganya yang sakit, baik di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Pertolongan Tuhan menjadi andalan kami semua, juga keluarga, sehingga dapat tertangani hal-hal yang diupayakan itu dengan cepat dan tepat. Kami mempersiapkan untuk rencana Natal, Komisi Remaja Pemuda, juga dengan kegiatan-kegiatan di gereja kami yang sudah mulai berjalan perlahan-lahan dalam aktivitas-aktivitas setiap minggu. Tuhan berkati supaya semua pada waktunya ini boleh berjalan, dan Natal meskipun dilakukan secara Zoom ataupun tatap muka, semua boleh membangun sukacita di hati kami bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami pun mengalami kekuatan dan sukacita Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Ya teman-teman, marilah kita membawa persembahan kita yang bisa teman-teman transfer melalui rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang telah disediakan. Saya akan membacakan ayat persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Allah Bapa, kami kembali berdoa kepadamu, kami ingin menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini bisa diolah, dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk perluasan kerajaan-Mu ataupun untuk membantu umat-Mu yang membutuhkannya. Kami ingin mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan dalam hidup kami, segala kecukupan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, dan kiranya kami juga bisa memakai diri kami untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa, amin. Ya teman-teman, setelah tadi kita mendengar khotbah, yang bisa saya dapatkan itu dalam perenungan hari ini, dalam masa Advent kita mau diingatkan lagi nih untuk menjadi pewarta Injil Tuhan. Tuhan itu mau memakai kita untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan, baik di dalam lembah maupun di tempat tinggi sekalipun. Menjadi penghibur, penolong, pembawa harapan dan lainnya, terutama di masa-masa sekarang ini. Justru jangan sampai kita ini malah menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita itu boleh rapuh, kita boleh mudah lelah, marah, atau mungkin kita jenuh, tetapi hati kita kiranya harus bersih, seturut dengan Tuhan yang selalu menguatkan kita. Untuk
hati yang bersih ini kita itu harus mau membuka hati kita agar saat Tuhan datang juga kita telah menyiapkan hati kita meninggalkan hal-hal buruk yang mungkin kita pernah lakukan atau menjadi kebiasaan bagi kita. Dan marilah kita jalankan masa Advent ini dengan gembira dan penuh kesukaan bersama dengan Tuhan. Ya, teman-teman, ibadah kita sudah mencapai di penghujung. Sekarang saya mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, pewarta Allah, dan marilah kita menyanyikan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanahlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sahabat muda, terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Iya, baik teman-teman, ibadah kita telah selesai hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.